Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Reni Fudo, dan kali ini gue akan menginterpretasikan kartu nomor 17 untuk Major Arcana, itulah The Star. Atau ini yang Mystic Palette-nya. Jadi untuk kartu The Star ini kan sebenarnya kelanjutan dari kartu sebelumnya, The Tower. Dimana setelah secara filosofis, secara bangunan runtuh, dia mulai mencari semacam harapan atau mulai membangun kembali semua nilai-nilai yang sudah dihancurkan sebelumnya, yang sudah rusak sebelumnya, dia mulai bangunkan kembali. Kemudian diharapkannya pada kedepannya membuat sesuatu yang lebih baik lagi, membangun sesuatu yang lebih baik lagi di situ ya. Kemudian ya The Star ini kan juga sebenarnya ya zodiaknya adalah Aquarius. Zodiak Aquarius itu adalah zodiak yang berkaitan erat dengan satu, idealisme, dua, sesuatu yang berorientasi ke masa depan, tiga, termasuk orientasi yang vokal gitu ya. Jadi zodiak Aquarius itu seringkali menunjukkan kalau kita kayak pemimpin demo lah sebenarnya. Jadi kalau ada sesuatu di kelompok ini yang tidak beres, dialah yang akan bersuara terlebih dahulu. Itu salah satu kualitas Aquarius. Sama yang berarti dia tuh berorientasi masa depan. Nah, orientasi masa depan tersebut itulah yang membuat istilahnya Aquarius itu masuk ke The Star. Karena kenapa? Balik lagi, sesuatu yang sudah rusak atau sesuatu yang sudah hancur secara fondasinya, sesuatu yang secara zona nyamannya sudah selesai, pada akhirnya mempunyai harapan untuk dibangun kembali dengan tentunya bangunan yang lebih kokoh atau visi misi yang lebih kokoh, sesuatu yang lebih inilah. Makanya gambarnya adalah seorang wanita, dia tuh kayak menuangkan air ke danau, tapi juga menuangkan air ke tanah gitu ya. Dimana ketika dia tuh menuangkan air tersebut secara bersamaan, ini kayak menunjukkan satu, dia menuangkan harapannya ke sesuatu yang cenderung tidak berguna sebenarnya sih. Tapi dia juga menuangkan harapan yang cenderung ternyata ada manfaatnya. Jadi dianggapnya ini sih kalau versi gua sih, sesuatu yang kurang berguna karena dia kayak menuangkan air ke kolam yang sudah berisi dengan penuh air, sesuatu yang sia-sia. Tapi juga di saat yang bersamaan dia menuangkan sesuatu ke hal yang ada manfaatnya, yaitu untuk ke tanah, untuk menghidupkan tanaman-tanaman di sini. Jadi dia ini berada di dua sisi sebenarnya. Satu, kecenderungannya ketika orang menggapai suatu harapan baru atau habis dalam sesuatu yang ya mungkin kondisinya sedang hancur, sedang berantakan semacamnya, maka dia akan melakukan dua hal yang bersamaan. Jadi kayak dia akan mengeluh, dia akan melihat ke belakang, meskipun dia tahu dia sia-sia, tapi dia akan terus mengeluh di sana. Sekaligus dia juga akan berusaha agar bisa memperbaiki diri atau membangun kembali sesuatu yang sudah rusak gitu ya. Jadi melihat ke belakang dan melihat ke depan dalam waktu yang bersamaan gitu ya. Melakukan sesuatu yang flashback ke belakang sekaligus melakukan sesuatu yang bisa membuat dia pulih di masa depannya dalam waktu bersamaan. Kemudian ini bintang, sebenarnya sih gambarnya adalah bintang 8, bintang segi 8, bintang 8 point star atau bintang jarum 8. Ini ada 8 gitu ya. Ada 8, lebih tepatnya 7 yang putih, 1 kuning gitu. Ini menunjukkan angka 8 itu sendiri kan sebenarnya kan merupakan angka kebijaksanaan. Cuma angka kebijaksanaan ini kebijaksanaan dalam suatu kehidupan sebenarnya sih ya. Mewakili kebijaksanaan dalam suatu kehidupan. Bedanya, kenapa bisa ada 7 bintang segi 8 kuning, segi 8 yang putih dan 1 yang segi 8 kuning? Ini menunjukkan fase kebanyakan seorang bisa pulih itu adalah prosesnya 7 hari. Minimal proses pemulihan seseorang ketika secara fisik, secara kondisi ekonomi atau secara kondisi apapun, patah hati atau apa, biasanya minimal 7 hari. Hari ke-8 baru dia pulih, baru dia bukan pulih ya. Hari ke-8 dia baru mulai bisa untuk ya menggali lebih baik, bisa untuk mulai berdiri kembali gitu ya. Berdiri kembali agar bisa melihat masa depan. Ini juga sebenarnya berkaitan dengan sesuatu yang ketika sedang hancur, sesuatu yang ketika sedang ada ratapan,
sesuatu yang sedih, biasanya apalagi kalau sampai parah banget, biasanya tuh butuh waktu 7 hari untuk mereka tuh memproses lah semua itu ke dalam psikis mereka, dalam diri mereka. Di hari ke-8 barulah mereka bisa pelan-pelan mulai working out, mulai pelan-pelan untuk berusaha pulih. Nah, di situ kuncinya. Jadi kalau keluar kartu The Star dalam bacaan, ini bisa menunjukkan satu, ini harapan. Harapan yang ternyata bisa, harapan untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Atau ini juga bisa menunjukkan semacam indikator waktu kalau misalnya kita sedang terpuruk, atau kita sedang jatuh, atau kita sedang apa, dan butuh waktu untuk memulihkan diri agar kita bisa kembali waras gitu ya. Tapi memang lagi overall sifatnya ada The Star itu lebih ke menunjukkan harapan yang akan muncul pelan-pelan seiring dengan pulihnya kita setelah mengalami hal yang buruk. Gitu jadinya ya. Oke, sekian untuk kartu The Star. Gue Randy Fudo. Ingat untuk like, comment, share, dan subscribe. Thank you.